Oke, saat ini dari Polsek Bandara menggagalkan keberangkatan anak-anak muda dari Manado mau ke Kamboja. Ini dipimpin langsung oleh Pak Kapolsek. Ini langsung dibawa ke Polsek Bandara. Pria asal Manado yang bekerja di Kamboja jadi lupa ingatan. Mau ke KBRI, mau pulang ke Indonesia. Iya. Namanya siapa? Siapa namanya? Nama kamu siapa? Hah? Mau ke KBRI, mau pulang. Halo guys, nah kan saya baru dapat berita lagi guys. Berita yang tidak mengenakan hati, tidak mengenakan perasaan. Coba guys, gimana enggak coba. Baru kemarinan berapa bulan yang lalu itu saya kan mengabarkan bahwa ada beberapa orang yang di Kamboja dipulangkan oleh Pak Prabowo, sekitar 560. Ini saya dapat berita lagi. Beritanya ada yang diberangkatkan lagi sekitar 1.800 apa 1.700 orang. Gimana coba guys? Ini kan sangat nggak enak banget itu didengarnya ya. Wong yang kemarin sudah dipulangkan, ini malah ada lagi yang berangkat. Saya dapat kabar lagi dari Miss Yuni yang ada di luar negeri. Dia juga geleng-geleng kepala. Kok iso? Wong kemarin itu sudah dipulangkan, sekarang kok malah ada yang berangkat lagi, bahkan lebih banyak lagi, ribuan yang berangkat ke sana. Ini gimana coba? Katanya dia mau jalan-jalan ke luar negeri, ke sana, ke arah Kamboja, itu sulitnya minta ampun. Resmi lah, ini yang nggak resmi atau yang secara diam-diam kok mudah. Ini pasti ada oknum-oknum yang melancarkan perjalanan mereka. Padahal kan sudah banyak beritanya, berita tentang orang-orang yang di sana itu disiksa. Pokoknya sangat tidak enak sekali didengarnya. Kenapa kok orang masih mau pergi ke sana ya? Aku heran sekali. Dan sampai bukan cuma ratusan, ribuan yang katanya di sana. Beritanya tuh Miss Yuni tuh sampai kesel, dia jengkel gitu mendengarin berita-berita ini. Ya, semoga cepat ditangani ya sama Pak Prabowo berita-berita yang semacam ini. Saya juga nggak tega memberitakan ini ya guys, karena gimana pun juga itu warga-warga Indonesia. Kalau sampai di sana ditelantarkan, bukan sekedar telantar, disiksa. Ini yang sering ada bahkan divideokan. Orang kok digantung ke badannya, dibungkus sama plastik hitam, terus langsung di palanya itu taruh di bawah. Dia bergerak gitu, dan yang lain ada yang tidak bergerak, mungkin sudah meninggal. Mungkin nah itu yang masih bisa bergerak itu mungkin masih hidup. Itu sangat-sangat benar-benar nggak manusiawi orang Kamboja itu. Gimana ya, saya tuh pengennya sih cuman bisa ngasih tahu aja supaya hati-hati.
hati-hati untuk semua saudara-saudara kita seluruh itu kalau yang mau berangkat ke luar negeri. Kadang-kadang hanya karena ekonominya nggak ada, diiming-imingi mau pergi ke sana mau dapatkan hasil uang, tapi ternyata iming-imingnya nol besar, bahkan kita akan diambil ginjalnya. Coba, itu sangat benar-benar keterlaluan orang-orang Kamboja dan Myanmar itu. Sudah gitu dulu ya guys ya, nanti kapan-kapan lagi saya mendengar berita saya kasih tahu lagi sama semua sedulur-sedulur kita dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua di Kamboja aman-aman aja woi lah. Ya iya lu adminnya kan. Biasanya tukar kepala nih. Kalau dia mau aman ini udah aneh ya. Buka loker di Indonesia sebanyak-banyaknya yang resmi. Masalahnya itu sebenarnya udah banyak loker yang resmi di Indonesia, tetapi itu yang bisa masuk itu cuman saudara mereka atau dari kerabat-kerabat mereka. Dan kalaupun ada itu biasanya itu adalah job yang sudah dijual ya. Terus kalau kita itu baru beberapa bulan dan itu kontraknya habis tanpa ada kayak gitu ya, pokoknya terserah yang ngasih kerjaan aja, walaupun itu belum balik modal ya udah, kalau kamu sudah dipecat gitu. Tuh kebanyakan kerja di Indonesia kebanyakannya ini berangkat diam-diam, giliran ada masalah minta bantuan ke pemerintah. Alangkah baiknya pihak kepolisian dan pemerintah tidak jual larangan tiket ke Indonesia dan ke Kamboja biar tidak ada yang kesana lagi. Kan dia orang pada transitnya beli Jakarta Malaysia ataupun Jakarta Thailand gitu, nggak langsung ke Kamboja, transit dulu. Biasanya kayak film No More Beds, mereka ditipu bilangnya ke Singapura, taunya di Kamboja. Nih tetanggaku juga berangkat ya, transit nggak langsung ke Kamboja, berangkatnya itu dari Malaysia Thailand gitu. Penerbangannya itu tidak ada langsung ke Kamboja ya guys. Nih oknum organisasinya besar, pasti punya banyak cara untuk bawa mereka, apalagi pesawat bisa transit nih. Tiket penerbangan tidak ada langsung ke Kamboja, lebih ke transit Jakarta Malaysia, bisa Jakarta Macau atau Macau Hong Kong, dan bisa Malaysia Thailand. Biasanya rute begitu. Taulang ada border jalan darat di Vietnam, Phnom Penh, Kamboja, Indonesia tidak ada hubungan bilateralnya ya. Kan ada jelas-jelas sangat case melibatkan ke sana. Yang menerima laporan kerja hati-hatilah, walaupun orang terdekat, karena mereka juga ahli dari sindikat itu juga gitu loh. Nih, untuk memberhentikannya ya Allah, kasihan mereka itu lagi nyari sesuarnya sih. Ada urusan apa sama nih? Nggak Medan, nggak Manado ya, sama aja impiannya tuh sama-sama ke Kamboja. Dan ini masih ada banyak nih, anjay, mode sekali gaya tuh Iya, dan itu udah tahu gitu kalau ke Kamboja mungkin gajinya banyak dan kalian bisa lihat itu mode sekali di pakaiannya juga Habis itu minta tolong ke Pak Presiden. Astaga, sumpah emang mereka nggak tahu sama Samsek tentang kasus Kamboja kok sampai nekat tuh. Orang yang mau berangkat emang nggak tahu berita ke Kamboja seperti apa ya. Herannya masih ada aja gitu loh yang diiming-imingi ke sana.